Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang I'm grateful from the spirit to listen. I'm so attracted to you. You don't know how hard it was to let you go. Oke. Jadi ada seseorang yang merasa bersyukur banget dengan mengenalmu. Dia jadi belajar tentang spiritualitas ya. Dia akhirnya lebih mendalami tentang diri dia ini siapa, apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan ya. Intinya tentang spiritualitas ya. Dan aku melihat jujur dia ini ternyata masih tertarik banget sama kamu. Hanya saja saat ini situasinya kayak mau nggak mau harus melepaskan, karena mungkin kamu memilih untuk pergi darinya, jadi ya mau nggak mau ikhlas gitu loh. Tapi sebenarnya nggak mau juga gitu, nggak mau juga melepas karena menurut dia berat untuk melepas kamu itu gitu. Kalau kayak di sini kayak kita lihat ceritanya kenapa situasinya harus melepas, padahal sebenarnya di sini dia sangat ini terlalu banyak. Padahal di sini sebenarnya dia tertarik banget sama kamu. Oke. Ternyata hubungan yang penuh dengan rasa sakit ya, penuh dengan frustasi, ketegangan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Aku lihat di sini. Jadi mau nggak mau ya, untuk sekarang kita pisah aja dulu gitu, untuk bisa tenang, untuk bisa mengontrol emosi kita yang mana membuat kita selama ini tuh kayak penuh dengan ketegangan situasi hubungannya seperti itu. Perpisahan yang terjadi ini memang agar kamu dan dia bisa menghabiskan waktu bersantai, merenung ya, kemudian menyalakan kembali romansa kalian seperti itu. Kamu dan dia selama ini mengalami suatu mengalami suatu kecemasan, stres, ketakutan, sehingga kalian butuh akan ketenangan ya, sehingga salah satu dari kalian lebih memilih untuk berpisah aja gitu ya, karena yang memilih untuk berpisah ini merasa dirinya penuh dengan tekanan terhadap hubungan ini. Apa yang kalian berdua selama ini alami itu kayak membuat situasinya nggak nyaman, membuat tersakiti, merasa tersakiti, sehingga ada yang saat ini memutus komunikasi. Mungkin seseorang yang meninggalkan ini, entah ini kamu yang meninggalkan ya, kamu meninggalkan dan kamu saat ini sudah memutus komunikasi ya, mencari untuk mengasingkan diri seperti itu. Kamu nggak mau tidak mau menunjukkan kabarmu, keadaanmu ya. Saat ini pokoknya kamu mengasingkan diri, nggak mau berurusan dengan dia, menarik diri lah pokoknya. Tapi aku melihat ada energi kayak bakalan akan terhubung kembali nih ya, kamu dengan dia setelah kalian sudah menyelesaikan rasa stresnya kalian itu, dari apa yang membuat kamu stres itu ya gitu. Jadi kalau misalkan di sini kalian sudah move on, kalian sudah tenang, aman, nyaman, damai, nih aku lihat kayak bakalan terhubung kembali nih ya. Ini sebenarnya hubungan yang penuh dengan pembelajaran, hubungan yang masih dalam proses atau tahap pembelajaran. Karena kalau aku lihat di sini hubungan kalian ini kan banyak sekali pasang surutnya ya, banyak sekali ujiannya, terutama tentang kesabaran ya. Aku lihat di sini tentang kesabaran. Entah dia memang punya perilaku, nah nih ada Three of Swords, suka selingkuh, jadi kamu harus sabar gitu sama dia ini ya. Atau nih masih impulsif, masih suka kemana-mana, kilar-kilir, mungkin tidak menghargai kamu, tidak menganggap kamu, tidak menghormati kamu gitu ya. Jadi benar-benar hubungan yang penuh dengan pembelajaran. Kamu benar-benar harus sabar banget ya, harus benar-benar legowo, harus melapangkan dada, melapangkan hatimu untuk memaafkan dia, untuk
untuk bisa sembuh lagi dari rasa sakit yang pernah dia berikan ke kamu, seperti itu ya. Jadi hikmahnya adalah ketika kamu menjalani hubungan dengan dia yang penuh dengan liku-liku yang seperti ini, itu kedepannya kamu bisa menghadapi pasanganmu nantinya, siapapun ya, mau itu dia lagi kah atau orang baru kah gitu ya, kamu bisa menghadapi rasa stresmu yang kalau ya mirip-mirip lah ya, atau akan terulang lagi seperti ini, kedepannya kamu bisa menghadapinya dengan tenang ya, tidak lagi penuh dengan stres, kamu bisa cari solusinya ya, karena kamu sudah belajar dari hubunganmu bersama si dia ini. Oke. Kemudian ada the Hierophant, hubungan yang sudah membosankan, hubungan yang sudah tidak menarik lagi, bahkan kamu merasa bahwa hubungan ini sudah tidak cukup baik lagi untuk kamu dan dia, seperti makanya di sini kamu memilih untuk pergi. Karena seiring berjalannya waktu, semua rasa kegembiraan, perhatian itu telah hilang dari dia. Ya, selama ini kamu kurang diperhatikan, rasa kebahagiaan yang tadinya awal-awal hubungan tuh penuh dengan kegembiraan ya, kesenangan, saling perhatian, tapi sekarang kayak sudah tidak ada lagi gitu ya. Seiring berjalannya waktu sudah hambar, sudah saling cuek, sudah tidak dihargai, sudah tidak dihormati, seperti itu. Pengertian dan perhatiannya sudah semakin menghilang, seperti itu. Dan aku melihat di sini ternyata kamu selama ini selalu melakukan upaya terus-menerus ya, berbagi pandangan dengan dia agar hubungan ini tetap terjalin komunikasinya, agar hubungan ini tetap ada, agar hubungan ini tetap langgeng. Tapi nyatanya dia juga berulang kali terus-menerus melakukan hal yang mengecewakan kamu, seperti itu ya, entah itu dari percakapan atau tindakan atau apapun ya. Aku lihat sini, jadi kamu terus-terusan memaafkan dia, kamu terus-terusan legowo, kamu terus-terusan effort, melakukan banyak usaha, upaya untuk membuat hubungan ini tetap ada, tetap terjalin, tapi dianya berulang kali terus-terusan tidak pernah berubah, melakukan hal-hal yang mengecewakan kamu, tidak menghargai kamu ya, tidak membuatmu merasa nyaman, tenang, aman, damai, seperti itu. Meskipun di sini aku lihat sebenarnya kamu dengan dia itu masih punya perasaan yang sama, punya pemikiran yang sama, bahkan tentang masa depan bisa bersama-sama gitu ya. Tapi nampaknya hubungan ini terlalu menyakitkan sehingga kamu kayak sudah kayak menanamkan di otakmu kamu tidak boleh percaya lagi pada hal-hal yang sama. Jadi sebenarnya gini, kamu dan dia itu sama pemikirannya ya, kalian ingin pasangan masa depan kalian adalah dia pun pengen pasangan masa depan dia adalah kamu. Hanya saja di sini kamu seperti sudah tidak percaya lagi dengan dia akibat dari tindakan dia yang berulang kali mungkin menyakiti kamu terus-terusan gitu loh ya, sehingga sekarang kamu kayak menanamkan pola pikirmu atau menanamkan di pikiranmu bahwa kamu tidak mau percaya lagi pada hal-hal yang sama. Bisa jadi situasi yang seperti ini tuh sudah berulang kali terjadi juga, on off-nya ya, hubungan on off-nya. Setiap kali dia cuekin kamu, berantem, berpisah, gitu-gitu aja terus ya, sampai sekarang gitu. Sehingga mungkin kamu sekarang udah capek gini-gini terus gitu ya, nggak ada perkembangannya. Maka dari itu aku lihat di sini kamu memilih untuk berpisah dari dia, seperti itu ya. Apalagi di sini ada The Magician. Kamu berdealing dengan seseorang yang serakah ya, ada kurang kejernihan secara mental, ada kelainan secara mental nih ya, maksudnya tuh kayak ada masalah tentang kesehatan mental dia. Orang yang penuh ilusi, licik, manipulatif ya, bahkan dia ini punya kemampuan yang tidak dia gunakan. Maksudnya gini, misalkan dia punya suatu keahlian tapi keahlian itu kayak nggak dia gunakan gitu loh. Misalkan dia basicnya misalkan dulu sekolahnya atau kuliahnya di kesehatan gitu, tapi ternyata kerjanya apa gitu, di marketing kah atau apa gitu ya. Banyak bakat yang telah terbuang sia-sia oleh dia ini ya, orang yang nggak bisa dipercaya, bahkan orang yang pernah menipu
entah menipu kamu atau menipu orang lain ya. Wow. Kemudian aku melihat di sini dalam kisah percintaanmu bersama dia, nampaknya memang butuh dijunjung sekali kejujuran ya, sikap jujur terhadap kamu. Orang yang nggak jujur ya, ternyata selama ini nih orang yang penuh dengan kebohongan atau sikap tidak jujur. Apalagi ini tentang kebutuhan pribadi dia ya, entah itu tentang keuangan, karir atau apa, itu dia nggak terlalu jujur sama kamu. Dia selalu mencoba memanipulasi kamu ya. Terus itu juga setiap kali kalian melakukan percakapan atau komunikasi selalu berujung pada pertengkaran atau pembicaraan yang memanas seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini ada Knight of Wands, orang yang masih impulsif, orang yang masih tidak tahu sebenarnya apa yang harus dia lakukan, orang yang masih suka kesana sini sana sini. Aku melihat bahwa sebenarnya dia ini masih memiliki suatu ketakutan akan suatu komitmen di dalam hidup dia dalam hal percintaan ya, seperti itu. Dia atau kamu di sini salah satunya selalu mencoba melarikan diri dari komitmen penuh di hubungan ini. Mungkin selama ini dia yang selalu lari dari kamu. Setiap kamu ngajakin dia untuk memberikan kejelasan atau berkomitmen, dia pasti akan mengelak, pasti dia akan lari, pasti dia akan kabur. Nah, sekarang kamu yang kabur. Seperti itu ya. Dan aku lihat di sini akhirnya ya menyebabkan keretakan ya di hubungan kalian berdua. Terus itu juga ada sifat yang menetap, yaitu sifat yang impulsif dari orang ini. Dia adalah orang yang tampaknya tidak bisa menetap pada posisi tertentu atau pada pekerjaan tertentu atau pada seseorang tertentu, seperti itu ya. Dia masih suka kesana sini melompat dari satu tempat ke tempat lain, masih ingin mencari orang lain ya, pasangan lain atau pekerjaan lain atau apa gitu ya. Intinya di sini dia ini belum tahu di mana dia ini sebenarnya ingin berada. Dia masih bingung. Dia nggak tahu arah tujuan hidup dia ini mau kemana. Dia ini mau memosisikan diri dia ini seperti apa dan bagaimana, dia nggak tahu ya. Dia ingin punya pasangan yang seperti apa, mau begini begitu, dia juga nggak tahu. Jadi aku lihat masih bingung, masih pelin-pelan, masih canggung, masih nggak tahu lah sebutannya apa, pokoknya impulsif intinya. Bahkan Three of Swords sekarang ya, ada mungkin sebagian dari mereka ini yang masih selingkuh ya, punya pasangan lain seperti itu ya. Aku lihat di sini ya, dia masih bisa jadi masih sama kamu tapi masih sama yang lain juga, masih mau sama kamu tapi mau sama yang lain juga, seperti itu ya. Sehingga yang menyebabkan gangguan dan kesulitan di hubungan kalian karena ya itu selalu terjadi pergejolakan, pengkhianatan ya, kecurangan, perselingkuhan yang dia lakukan, sehingga membuatmu selalu menjatuhkan air mata, patah hati, sedih, selalu berselisih paham, selalu adanya kesulitan, penentangan ya di hubungan kalian. Seperti itulah aku lihat. Dan aku lihat juga sangat penting ya bahwa harus adanya komunikasi yang penuh dengan rasa hormat satu sama lain dan harus bisa bersikap jujur dan terus terang tentang perasaan masing-masing ya. Karena kalau aku lihat selama ini mungkin dia kayak apa ya, kalau ngomong sama kamu itu kayak nggak menghormati kamu, bahkan dalam bersikap pun seperti tidak menghormati kamu. Dia tidak jujur dan tidak terus terang selama ini sama kamu tentang banyak hal ya. Aku lihat di sini oke. Seven of Pentacles berarti begini, saat ini kayak dia lagi menunggu ya, lagi mengekspektasikan diri dia, memanifestasikan diri dia pada hasil dari kerja keras dia, dari ketekunan dia, dari kesabaran dia, dari perencanaan-perencanaan dia yang selama ini dia lakukan ya. Dia sedang menunggu hasil ya dari kerja keras dia.
Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk sabar, membina dan mengembangkan perasaan dia ya untuk hubungan jangka panjang dengan kamu. Tapi dia masih memanifestasikan, masih cari cara gimana caranya kayak gitu loh. Makanya di sini dia lagi sabar untuk tidak datang dulu ke kamu ya, atau tidak menahan kamu untuk pergi ya, karena dia lagi cari cara gimana caranya untuk bisa membuat kamu percaya, untuk bisa membuat hubungan jangka panjang dengan kamu, seperti itu ya. Karena ternyata selama ini dia melihat sosok kamu tuh orang yang pasangan yang selalu bekerja keras untuk memperkuat ikatan hubungan kamu dengan dia selama ini. Kamu yang selalu pontang-panting membuat hubungan kalian selalu bisa tetap ada gitu loh. Nah, untuk bisa berbalas ya, untuk bisa membalas usahamu itu gimana caranya? Aku lihat di sini ya. Kalau aku lihat memang orang ini pola pikirnya atau pikiran, tujuan atau prinsip dia adalah untuk mencapai suatu hal apapun dalam hidup dia harus bisa dulu stabil dengan keuangannya, seperti itu ya. Jadi memang saat ini yang dia fokuskan, prioritaskan adalah keuangannya. Makanya di sini dia nggak langsung catat-catat ketika kamu pergi ya, dia cuma mengikhlaskan mau nggak mau gitu. Karena ya itu tadi prinsip dia adalah dia akan bisa mendapatkan segalanya dalam hidupnya, termasuk dalam percintaan, kalau dia keuangannya sudah membaik gitu loh. Paham nggak sih ya? Jadi faktor utama yang bisa membuat dia merasa mendapatkan segalanya atau bisa memiliki apa yang dia mau itu tentang keadaan keuangannya membaik aja dulu gitu loh ya. Dan aku lihat juga dia ternyata melihat kamu juga saat ini sedang ingin mencapai tujuan keuangan. Jadi baik kamu dan dia sama-sama lagi fokus dengan keuangan kalian masing-masing ya. Bahkan mungkin di sini dari kalian ada yang mungkin sedang mempersiapkan biaya pernikahan, membeli rumah, membeli mobil, atau ya untuk save money untuk jangka panjang gitu ya, menabung untuk jangka panjang atau berinvestasi gitu ya. Intinya saat ini lagi fokus dengan keuangan masing-masing, aku lihat di sini. Oke, kalau misalkan kalian adalah pasangan suami istri ya, aku lihat juga ada pertanda nih, ada yang lagi hamil ya. Ya, entah ini kamu atau dia ya, ada yang pertanda lagi hamil. Kalau misalkan kalian belum menikah ya, satu sama lain ini belum menikah, kemungkinan saat ini kamu atau dia saat ini mungkin lagi mengingat kembali hubungan kalian yang sebelumnya dan memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya kalian inginkan dari pasangan masa depan ya, inginkan pada pasangan di masa depan ya. Siapa sih sebenarnya pasangan masa depan kalian yang kalian mau? Apakah kamu atau kasih A atau kasih selingkuhannya sekarang, atau si B, si C, atau siapapun? Nah, itu yang dia pikirkan. Dan kamu pun seperti itu saat ini, kamu lagi mikirin gagasan yang lebih jelas tentang apa yang kamu inginkan dari pasanganmu di masa depan. Kamu pengen punya kriteria pasangan yang seperti apa. Nah, kayak gitu ya. Jadi saat ini pengen lebih jelas aja, yang jelas-jelas dan yang pasti-pasti aja, seperti itu aku lihatnya. Oke, kira-kira apa lagi nih yang akan kita bahas ya? Soulmate ya, dia menganggapmu soulmate. Nah, inilah mungkin yang membuat dia merasa bersyukur akhirnya dia bisa belajar tentang spiritualitas, karena soulmate. Kamu dan dia itu soulmate. Semenjak dia mengenal kamu, dia lebih spiritualitas sekarang, lebih spiritual gitu ya.
Karena soulmate ini biasanya, kalau soulmate ini, inilah yang membuat kalian tuh sulit untuk saling melepas atau melupakan, karena ada ikatan spiritual di sini antara kamu dengan dia gitu, belahan jiwa ya kan, kontrak jiwa seperti itu. Terus itu juga let's your friends help you. Aku lihat di sini kayak dia kayak sering minta bantuan ke teman-temannya atau curhat ke teman-temannya, dia harus gimana sih sebenarnya dengan hubungan ini ya. Aku lihat di sini dia sering melibatkan teman-temannya lah ya untuk bagaimana dia menyikapi hubungan kalian, memandang hubungan kalian seperti itu. Karena di sini aku lihat walaupun dia kayak ikhlas nggak ikhlas melepas kamu, dia masih passion, masih ada ketertarikan, dia masih bergairah sama kamu seperti itu. Hanya saja ya saat ini yang bisa dia lakukan adalah hanya memantau keadaan, memantau situasi, dan memantau kamu, apa yang saat ini sedang kamu lakukan, entah lewat mana, entah lewat teman-temanmu atau lewat teman-teman dia atau sosial media atau apapun ya. Aku lihat di sini bahkan mungkin kamu pun masih sering stalkingin dia ya, termasuk dengan mendengarkan baca tarot ini gitu ya. Kamu pengen tahu keadaan dia seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat satu sama lain nih masih sering pantau-pantauan ya, masih sering pengen tahu keadaan masing-masing. Oke, retreat ya, aku lihat di sini dia akan datang lagi ya. Dia akan lagi datang untuk memperjuangkan hubungan kalian, untuk kembali lagi untuk memperjuangkan hubungan kalian. Bahkan di sini dia ingin meminta maaf dari apa yang telah dia lakukan sama kamu selama ini ya, karena dia merasa bahwa ya dia masih punya chemistry dengan kamu, dia masih punya ketertarikan yang kuat sama kamu. Bahkan dia merasa adanya suatu magnet kuat yang selalu tarik menarik ya di antara kamu dengan dia seperti itu, sehingga itu sulit untuk bisa lupa atau move on atau meninggalkan kamu begitu saja gitu ya, kalau aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat ya dia akan datang lagi. Hanya saja ya setiap energi orang beda-beda ya. Ya kalau misalkan kamu memang mengharapkan dia ya silakan ditunggu. Tapi lebih baik sih nggak usah nungguin banget. Ya fokus aja dengan kehidupanmu. Kalau misalkan dia mau datang pasti akan datang kok. Gitu ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Taurus. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Terus ini bulan ini ada hubungannya antara kamu dan dia ya. Ada Juni, Mei, September, Agustus, Oktober, terus Oktober, Februari, November dan Januari. Kemudian Desember, apa nih, angka ini yang berhubungan dengan kamu dan dia. 18, 4, 1, 30, 2, 3, 10, 26, 27, 11, 5, 25, 12, 24, 8, 9, 16, 13, 29, 21, kemudian sionya bisa sio kamu atau sio dia, situasikan aja ya. Ada sio kuda, sio babi, sio ayam, sio kerbau, sio kelinci, sio tikus, sio ular, dan sio kambing. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia.
L, X, Y, J, G, V, W, Q, C, U, N, B, Z, G, J, W, T, N, M, U, C, S, K, R, E, A, I, dan P. Oke, aku rasa cukup. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.